Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi informatika kurikulum merdeka kelas 8 fase D dengan pembahasan utama berpikir komputasional. Ini ada di bab 2. Untuk pembahasan yang pada video kali ini adalah himpunan dan sistem bilangan. Kita akan membatasi pada pembahasan ini saja, jadi supaya durasi tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat pembahasan materi. Nah, di sini pembahasan materinya lumayan banyak, namun di sini kita akan mengambil satu saja, yaitu sistem bilangan. Nah, di sini kita langsung saja himpunan dan sistem bilangan. Jika kita simak untuk peta konsepnya seperti ini ya. Nah, ada 4 sub pembahasan, tapi nanti akan kita bagi menjadi 2 video. Namun pada video kali ini kita akan membahas satu saja, yaitu himpunan dan sistem bilangan beserta sub pembahasannya, yaitu himpunan, sistem bilangan, dan konversi desimal biner serta oktal. Oke. Nah, langsung saja kita masuk. Perlu diketahui ada 2 hal yang sering digunakan dalam bidang informatika, yaitu himpunan dan sistem bilangan. Oke, yang pertama yaitu himpunan. Nah, di sini akan kita jelaskan untuk himpunan, yaitu kumpulan objek yang dapat didefinisi dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Kurang lebihnya untuk himpunan seperti itu ya definisinya. Nah, sebagai contoh di sini himpunan A. Nah, himpunan A adalah bulan dengan jumlah hari 30. Maka penulisan notasinya adalah A sama dengan April, Juni, September, November. Sedangkan untuk bulan yang lainnya tidak kita sebutkan karena tidak memenuhi kriteria, yaitu jumlah hari 30. Oke, selanjutnya himpunan B, bulan berakhiran huruf ER. Nah, di sini maka penulisan notasinya adalah B sama dengan September, Oktober, November, Desember. Oke ya, cukup simpel sekali. Saya kira bisa jelas untuk terkait dengan himpunan. Contoh himpunan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita langsung ke contoh permasalahan. Nah, di sini bisa kita lihat kita punya 6 botol cairan pupuk cairan. Nah, ini adalah untuk membuat tanaman, apakah itu pohon maupun tanaman maupun bunga dengan kesuburan maksud dan kegunaan tertentu. Namun kita lupa. Nah, lupa di sini lupa memberi label, atau mungkin kita pengen coba-coba. Nah, di sini kita punya 6 botol, yaitu hijau, biru, coklat, merah, kuning, dan hitam. Nah, untuk mengetahui kegunaan atau apa sih manfaat dari botol cairan pupuk ini, nah kita akan mencoba bereksperimen. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 tanaman bunga. Nah, di sini kita ada 3 tanaman bunga untuk sebagai contoh pemecahan masalah terkait dengan himpunan. Nah, di sini ya. Nah, ada 6, langsung saja. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan atau eksperimen seperti ini. Ada 3 bunga, yang mana 3 bunga ini nanti akan kita tuangkan pupuk cairan seperti ini, hijau, biru, coklat pada tanaman bunga A. Nah, kemudian di sini tanaman bunga B, yaitu kuning, biru, merah, dan yang ketiga merah, hijau, dan hitam. Nah, sini kita label dengan bunga A, pot bunga B, dan pot bunga C gitu ya. Nah, eksperimen ini nanti akan kita lihat seperti apa hasilnya atau kondisi terakhir daripada tanaman bunga, 3 tanaman bunga ini gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah kita menunggu masa penantian. Nah, biasanya masa penantian ya kita sekolah atau mungkin bisa main game ini ya. Ini adalah main game Roblox. Kita main game seminggu setelah kita melakukan penyiraman terhadap pupuk cair kepada 3 pot bunga tadi. Nah, kita bisa tuh sambil mainan game, atau mungkin kita bisa bantu-bantu ibu atau maupun sekolah. Nah, langsung saja kita cek hasilnya. Nah, di sini
Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk tanaman A bisa dilihat ya seperti ini ya tanamannya. Untuk tanaman B, bunga B seperti ini, dan C seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil atau kondisi terakhir. Nah, kondisi yang didapatkan setelah seminggu masa penantian dengan menuangkan secara teratur 3 botol pada masing-masing pot bunga, maka akan didapatkan kondisi terakhir dari bunga A adalah, nah di sini pohon membesar, batang bertambah di sini ya, ini ada batangnya, kemudian daun juga bertambah. Kemudian untuk tanaman yang B, tanaman pot bunga ya yang bunga, di sini bisa kita lihat pohon membesar. Nah, di sini ada bunga pinknya bertambah dari 1 menjadi ada 3, dan yang terakhirnya adalah bunga kuning bertambah, tapi untuk daunnya tidak bertambah. Oke, kondisi terakhir untuk yang tanaman bunga C, nah bisa dilihat pohon tetap. Ya, ini bisa dilihat ini kecil sendiri ya. Kemudian daun bertambah, daunnya yang semula cuma ada 2, kemudian ini bisa dilihat ada 4. Ya, kemudian bunga pink juga bertambah. Oke, ini adalah kondisi terakhir daripada eksperimen kita untuk yang A, yang B, dan C. Nah, di sini untuk pemecahan masalah terhadap himpunan, nah di sini kita bisa melihat ya, menyimpulkan daripada percobaan. Di sini A dan B ini bisa kita lihat kesamaannya ada di pohon membesar. Kalau kita cek di sini, botol yang sama adalah warna biru gitu ya. Nah, jadi botol warna biru bisa kita simpulkan kalau kita memberikan tanaman bunga secara teratur, maka tanaman bunga atau pohon akan cepat membesar atau cepat tinggi gitu ya. Nah, oke, bisa dilihat ini ada biru-biru, dan di sini ada kesimpulan pohon membesar, maka biru pohon akan cepat membesar. Nah, kemudian hijau, nah, bisa kita lihat hijau di sini antara A dan C, ya, yang B tidak punya ya, jadi A dan C. Kesamaan dari A dan C adalah di sini bisa kita lihat, di sini bisa kita lihat daun bertambah gitu ya. Di sini A ada daun bertambah dan C juga daun bertambah. Jadi kesimpulannya botol hijau warna hijau akan membuat tanaman bertambah daunnya atau daun cepat bertambah. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang warna merah, nah di sini bisa kita lihat botol warna merah itu ada pada B dan C. Jadi kesamaan B dan C itu bisa kita lihat apa? Bunga pink bertambah. Jadi baik B maupun C bunganya bertambah banyak. Jadi kesimpulannya kalau kita menuangkan cairan dari botol warna merah, maka tanaman akan bertambah bunga warna pinknya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk botol yang kuning, di sini bisa kita lihat cuman ada di B ya. Nah, kalau di B perbedaannya antara A, B, C ini yaitu ini ada pada bunga kuning bertambah. Oke. Jadi karena cuma satu saja, kita simpulkan bahwa botol kuning ini cairannya akan membuat tanaman berbunga warna kuning. Jadi warna kuningnya untuk bunganya akan bertambah gitu. Nah, selanjutnya warna coklat. Di sini cuma ada satu saja yaitu di A ya. Di sini A bisa kita lihat apa yang membedakan A, B, C ini. Di sini bisa kita lihat, nah di sini ada batangnya bertambah. Jadi kalau kita menambahkan cairan pupuk dari botol warna coklat ke tanaman, maka akan membuat batang akan bertambah banyak. Oke. Nah, yang terakhir di sini botol warna hitam. Nah, kalau kita tuangkan di sini bisa kita lihat apa yang membedakan. Di sini bisa kita lihat C tetap kecil, artinya tidak ada pertumbuhan tinggi atau membesar untuk pohonnya atau tanamannya. Jadi kita simpulkan bahwa warna hitam ini adalah netral atau isinya air biasa saja yang membuat tanaman menjadi segar namun tidak cepat tumbuh tinggi. Oke ya. Itu adalah pemecahan masalah untuk himpunan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita lihat sini ya untuk pemecahan masalah yaitu tanaman A, B, dan C. Untuk kondisi akhirnya seperti ini. Oke, bisa disimak dengan jelas ya untuk perbedaan antara A, B, dan C. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yaitu sistem bilangan. Oke, sistem bilangan di sini kita akan perkenalkan ada 4 bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal, yaitu bilangan 2, 8, 10, dan 16. Oke, namun di sini nanti akan kita bahas cuma 3 saja ya. Yang heksadesimal sudah kita bahas pada pertemuan pada video yang sebelumnya. Oke, silahkan dicari di video saya yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, di sini sistem bilangan definisinya secara simpel adalah sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis menggunakan angka, digit, atau simbol lain. Ini adalah definisi dari Wikipedia. Mungkin dari web yang lainnya akan sedikit berbeda, tidak masalah. Oke. Nah, di sini untuk penjelasan rumusnya terhadap sistem bilangan tadi, A kali B pangkat N, yang mana bisa kita simak di sini. A adalah absolute digit atau absolute value, untuk B adalah base atau radix, untuk pangkat adalah position value. Oke ya, yang N itu adalah position value. Jadi bisa disimak untuk garisnya ya, seperti ini. Nah, untuk keterangannya absolute value atau absolute digit adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Nah, sedangkan untuk position value ya, yang ada di tengah nih ya, nah, ini adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya. Oke, jadi nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya. Sedangkan base atau radix, nah, itu adalah sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sistem bilangan komputer. Sistem bilangan yang sering digunakan dalam bidang komputer ada 4, yaitu biner, A kali 2 pangkat N. Nah, jadi kalau ada kurung 2 itu berarti bilangan biner. Kemudian oktal, itu adalah A kali 8 pangkat N. Kemudian desimal, A kali 10 pangkat N. Dan heksadesimal, A kali 16 pangkat N. Oke. Nah, di sini kita bahas satu persatu untuk sistem bilangan pada komputer. 4 sistem bilangan ini yang sering digunakan pada komputer. Yang pertama adalah biner. Nah, biner sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol saja, yaitu 0 dan 1. Sistem ini sering disebut juga bit atau binary digit. Nah, untuk pengelompokan binernya dalam komputer selalu berjumlah 8. Istilahnya adalah 1 byte. Nah, dalam istilah komputer 1 byte sama dengan 8 bit. Untuk penulisannya sendiri seperti ini. Nah, oke, kita bisa lihat A kali 2 pangkat N. A kali 2 pangkat N. Oke, itu tadi adalah untuk bilangan biner. Oke, selanjutnya sistem bilangan yaitu oktal. Nah, ini adalah sistem bilangan basis 8. Maksudnya adalah sistem penulisan angka dengan menggunakan 8 simbol. Kalau yang biner tadi 2, oktal 8 simbol, yaitu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 8 simbol. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini untuk perumusannya yaitu A kali 8 pangkat N. Oke. Nah, selanjutnya sistem bilangan komputer yang ketiga yaitu desimal. Nah, sistem bilangan basis 10. Nah, jadi kita sering menyebut sistem bilangan basis 10 adalah sistem penulisan angka dengan menggunakan 10 simbol. Oke. Tadi biner 2, oktal 8, desimal 10, yaitu mulai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini bisa kita sebut juga untuk desimal ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi kita dalam berhitung, berkalkulasi, manusia sering menggunakan sistem bilangan desimal. Oke. Nah, untuk perumusannya adalah A kali 10 pangkat N. Oke, selanjutnya, nah ini untuk perkenalan saja nggak masalah, yaitu sistem bilangan komputer yang keempat adalah heksadesimal. Oke, yaitu sistem bilangan basis 16 adalah sistem penulisan angka dengan menggunakan 16 simbol, yaitu
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dilanjutkan A, B, C, D, E, F. Ini sudah kita bahas pada video saya yang lainnya. Silahkan bisa dicek untuk video saya yang lainnya. Nah, sistem bilangan yang umum digunakan dalam pengalamatan memori komputer atau komputer addressing, yaitu menggunakan heksadesimal, baik itu dalam RAM maupun dalam peletakan data di hard disk. Istilahnya adalah komputer addressing. Untuk perumusannya sendiri, nah, di sini A kali 16 pangkat N. Jadi ini tidak kita bahas pada video kali ini ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, untuk sistem bilangan komputer sudah tadi. Ini akan kita lanjutkan yaitu konversi. Sistem bilangan kita akan masuk ke sub pembahasan lagi yaitu konversi. Di sini kita akan mengkonversi 3 ya, yang heksadesimal kita lewatkan, yaitu bilangan biner, oktal, dan desimal. Oke. Nah, ada 2 pembahasan yaitu desimal ke biner dan desimal ke oktal. Yang pertama, konversi desimal ke biner. Desimal 10, biner 2. Caranya, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner yaitu 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa, hasil bagi ditulis 1, dan jika tidak ada sisa, pas ditulis 0. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini saya punya bilangan desimal 27. Berapakah hasil binernya? Nah, desimal 10. Sedangkan untuk biner 2. Oke, langsung saja kita bahas, kita hitung-hitung. Ingat aturan mainnya, ya terus langsung saja karena angkanya kecil ya. 27 langsung kita bagi 2, 13, sisa 1 ya. 13 kali 2 26, tambah 1 7, 27. Jadi sisa 1 betul. Kemudian 13 kita bagi 2, 6, sisa 1. Oke. Nah, selanjutnya 6 dibagi 2, 3, sisa 0. Oke ya. Nah, masih belum habis, kita bagi lagi 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Untuk 1 sendiri tidak bisa dibagi lagi. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya adalah kita tuliskan mulai dari yang bawah sini 1, 1, 0, 1, 1. Oke, 1, 1, 0, 1, 1. Sudah ketemu. Jadi bilangan biner dari desimal 27 adalah 11011. Oke. Nah, cukup satu saja. Nanti silakan dicoba-coba. Untuk bilangan desimal yang lainnya silakan dicoba-coba untuk diubah menjadi bilangan biner. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke konversi yang kedua yaitu desimal ke oktal. Langsung saja caranya. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal dibagi 8 ya sampai habis. Nah, lalu jika ada sisa hasil bagi ditulis apa adanya. Jika pas dibagi, maka ditulis 0. Langsung kita ke contoh. Nah, di sini saya punya desimal 361. Berapakah nilai dari oktal desimal yang 361 tadi? Berapa nilai oktalnya? Oke. Kita langsung ke pembahasan. Nah, aturan main sudah kita hafalkan. Langsung saja 361 dibagi 8 sama dengan 45, sisa 1. Dari mana ini ya? Dari kalkulator. Kalau misalkan adik-adik pinter ngitungnya, tidak perlu pakai kalkulator. Kalau misalkan masih ragu-ragu, bisa pakai kalkulator. Kita lanjut dulu. Hasilnya tadi 45, kita bagi lagi 8, maka hasilnya 5, sisa 5 ya. Nah, jadi sisa yang ini langsung saja kita turunkan. Nah, untuk pembuktian kita pakai kalkulator. Oke, 361 tadi kita bagikan 8. Nah, ketemunya adalah 45. Jadi kalau 45 kita kalikan kembali ke 8, nah, maka hasilnya 45 kali 8 ya. Nah, di sini hasilnya 360. 360 dikurangi 361, sisa 1 ya kan. Oke, lanjut. Kemudian 45 dibagi 5. Oke, ketemunya 5 ya. Nah, 5 kali 8 ya tentunya 40. Berarti sisa 5. Oke ya, saya kira untuk yang angka-angka kecil kita tidak perlu pakai kalkulator, bisa kita
langsung total saja. Oke, sudah ketemu. Langsung saja kita tulis hasilnya 551. Oke. Nah, jadi desimal 361 hasil oktalnya adalah 551. Oke. Nah, lanjut konversi bilangan yang kedua. Nah, untuk bilangan biner ke desimal dan oktal ya. Jadi ada dua pembahasan, yaitu biner ke desimal dan oktal ke desimal. Kalau tadi desimal ke biner, desimal ke oktal, sekarang dibalik, biner ke desimal dan oktal ke desimal. Hasil akhirnya menjadi desimal. Oke. Nah, langsung saja konversi biner ke desimal. Caranya tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai dengan posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai 0 dari sisi kanan. Ingat, sisi kanannya adalah sebelah sini ya. Ini sebelah kiri, sebelah sini. Oke, jangan salah. Nanti kalau salah ya keliru, mesti hasilnya salah. Oke, lanjut kita ke contohnya. Kita punya bilangan biner 1100110. Nah, berapakah nilai desimalnya? Nah, sesuai aturan mainnya tadi, kita langsung ke pembahasan, yaitu 1100110. Nah, seperti ini tadi. Setiap angka kita kalikan 2 ya, mulai dari kanan kiri. Kalau pengalian tidak masalah, kita turunkan angkanya, kemudian kita kalikan 2, ditambah kali 2 semua seperti ini. Kemudian kita pangkatkan mulai dari 0, dari sisi kanan tentunya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, langsung saja kita hitung hasilnya ya, satset seperti ini. Karena sudah satset ketemu angka seperti ini ya. Nah, apapun angkanya 0 ya pasti ketemu 0 seperti ini, 0, 0, dan seterusnya. Nah, kita total yang punya nilai saja 64, 32, 4, dan 2. Kalau kita total secara cepat satset, maka hasilnya 102. Oke, satsetnya dari mana? Tentunya dari kalkulator, gitu saja. Oke, nah, oke, biner 1100110, desimalnya 102. Oke, nah, lanjut, let's go. Yang kedua, konversi oktal ke desimal. Nah, di sini caranya tiap digit bilangan oktal dikali dengan 8 sesuai dengan posisinya, lalu tiap digitnya dipangkat mulai 0 dari sisi kanan. Oke, sama ya, pangkatnya dari sisi kanan. Kanan sebelah sini, sedangkan kiri sebelah sini. Oke. Nah, contoh soalnya di sini kita punya bilangan oktal 326. Nah, berapakah nilai desimalnya? Langsung satset untuk ke pembahasan 326 oktal. Nah, kita turunkan angkanya, kita kalikan 8, kemudian kita pangkatkan 0, 1, 2. Nah, di sini ya sudah ketemu ya. Nah, 8 pangkat 0 itu 1, jadi 6. Ya, ini adalah 16 dan ini 192. Silakan dibuktikan dengan penghitungan kalkulator, boleh, tidak masalah. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan 192 tambah 16 tambah 6, hasilnya 214. Oke, karena satset tadi kita tidak perlu keluarkan kalkulator, sudah saya hitung bolak-balik, ketemunya 214. Jadi oktal 326 nilai desimalnya adalah 214. Oke, nah itu tadi sedikit panjang dari pembahasan himpunan dan sistem bilangan, yaitu pembahasan subnya himpunan, sistem bilangan, kemudian ada konversi, yaitu desimal, biner, dan oktal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Minta bantuan untuk dukung channel ini dengan cara menonton sampai selesai dan juga meng-like dan subscribe. Terima kasih atas partisipasi dan bantuannya. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.